Yo, WhatsApp kalian para wibu-wibu, balik lagi sama gue Fadlan. Nah, kali ini gue bakal ngebahas sebuah trailer dari Limbus Company. Kenapa gue bilang trailer? Bukan, gue bakal ngebahas soal mekanik Limbus abis video ini kayaknya. Cuma kali ini gue mau ngebahas soal trailer yang mereka keluarin, yaitu soal Dio Association. Mereka ngeluarin 2 ID baru buat Ryosu sama Rodion. Kenapa ini bikin gue tertarik? Karena kalau yang main Limbos angkat tangan, lo tahu kemarin kita dapat apa? Kita dapat Blade Lineage Perso, di mana orang itu bikin archetype jadi useful. Liu sejauh ini ngandelin Magic Bullet Otis. Kalau misalkan ini perkiraan gue benar, Rodion bakal jadi uh, penting banget buat Liu dan Burn Team. Cuma ya, kitnya belum kelihatan, jadi harus ditunggu. Kita lihat aja video ya. 램버스 컴퍼니. Cakep banget semua. 바깥이 시끄럽다. 또 아침 식사를 하겠다고 소란스러운 모양이지. Ryoshu skill satunya itu kayaknya two coin slashing type, which dan banget kalau emang beneran itu slash, karena Liu ID itu kebanyakan blunt, ada beberapa yang pierce, tapi ini dari soundnya sih slash. Jadi 물 gua 단련하는 pastiin lagi. 것보다 즐거울 수는 없는 Itu 것. berapa itu? Dua kah? 몸을 단련하는 것보다 즐거울 Dua koin skill 2 dan kemungkinan itu bakal piercing karena tangannya begini. 수는 없는 것. 따뜻, 화목. 보다 즐거울 수는 없는 것. 따뜻, 화목. Kemungkinan itu 4 koin skill 3 dan itu blunt. Kalau misalkan teori gue benar, Ryosu bakal punya 3 damage buat 3 skill, yaitu slash, pierce, sama blunt. Kalau emang bener ya. Dan pastinya bakal nge-inflict bleed. Gue penasaran dia bakal nge-inflict bleednya kayak gimana. Soalnya bleed itu kok bleed sih, burn. Sejauh ini yang gue inget, lu kalau nge nge-spread burn itu singkat gue lumayan gampang, tapi cuma buat dapetin benefitnya harus pakai Otis, karena ya Otis gila Magic Bullet. 그게 리우의 But 기조라. abis ini ada Rodion, dan itu bikin gue interesting 멋대로 짓거리도록. dengan 2 hal. 내가 배운 리우의 행동 강령은 불꽃처럼 불사라는 것. 그뿐이니까. 부장이라고 뭐 다를 게 있겠어. Hem, 리오는 모두 따뜻한 가족들이라고. 다 같이 맛있는 식사 한번 lucu. 하면 Berapa itu? 모두 따뜻한 가족들이라고. 다 같이 맛있는 식사 한번 하면 Itu 모두 따뜻한 itu dua apa 가족들이라고. 다 같이 맛있는 식사 한번 하면 2 kayaknya. 2 koin skill 1. Amin standar sih, paling rollnya 11. 사기도 오르고 능률도 오르고 2, 좋지? 3 koin skill 2. Iya, 3 koin skill 2 dan kemungkinan 맛있는 식사 한번 하면 사기도 오르고 능률도 오르고 좋지? pierce kemungkinan, tapi apa sih, kayaknya sih bakal bulan, nggak mungkin pierce. Kalau pierce sih gue kaget sih. 두드려 Skill 패고 3-nya ada 1, 꿰뚫는다. 2, 이게 우리 사건. 3 apa 4 itu? 두드려 패고 꿰뚫는다. 3, 4. 이게 우리 사건. Antara 3 atau 4 rolling skill 3. Dan ini pasti damage skill yang ngasih, yang bikin Rodion useful. Gue penasaran sama pasifnya. Kenapa? Karena 까지. itu aja sih, dari videonya cuma dikasih lihat gitu. 뭐 시원한 거 먹으러 가는 거 어때? Seharusnya mereka bakal ngasih lihat kit mereka besok malam apa Senin gitu, lupa gue jadwal mereka. Tapi kalau misalkan dilihat dari sini, nah, gini deh. Kebanyakan itu Liu itu blunt, damage statnya. Dan mereka itu bagus banget buat apa istilahnya ya, scene affinity-nya, warnanya ini bagus buat banyak banget ego burn di beberapa orang.
terutama Ryoshu karena Ryoshu punya Force Mash Slam itu bakal guna banget. Kalau Mersault punya Kapot, Gregor punya Suddenly One Day, Honglu nggak punya seingat gue yang buat per. Ismail punya, iya punya dua, ada Blossom sama Kapot juga. Tapi kebanyakan dari semua ini Blunt sama Pierce. Kalau Ryosu emang bakal ngasih slash, itu berarti mereka bisa main lebih aman daripada mainnya Blunt sama Pierce. Tapi karena manusia ini ada, benar-benar bukan Limbus Company, Elcor. Nih, gara-gara orang ini dengan blonde Pierce dia ini, dia basically damage dealer blade, burn buat tim ini. Karena tim ini kan empat empat ini tambah ini plus ini apa si Enclair ya, plus dia soalnya dia burn juga dan damage dealer. Kalau misalkan emang Ryosu sama Rodion bakal jadi burn ID sebuah support empat orang ini, ada masalah. Satu, itu bakal makan spot buat Enclair sama uh, Otis, Magic Bullet. Masalahnya, apakah bakal separah Black Lineage? Dimana kalau kita cek Black Lineage Merceau, itu tuh kondisi buat pasifnya tuh nggak bisa diotak-atik. Itu udah pasti. Harus mana sih Black Lineage? Nah, ini dia. Nggak bisa diubah-ubah, jadi emang harus udah itu aja. Jadi pasif ini perlu, dan ini tuh dia bener-bener disuruh, sorry bukan yang ini, eh mana sih pasifnya ini ya, no wait, ini ya, basically eh, dia itu butuh 6 blade lineage. Kalau misalkan Rodion, karena itu direktor di ininya disebut itu direktor Rodion, itu bakal jadi interesting soalnya berarti role-nya bakal sama kayak Merso, bakal jadi mentor karena yang lain ini bukan cuma Liu Session 4 gitu doang. Mereka nggak punya title. Kalau yang ini punya, kecuali Ryosu nggak punya, tapi Rodion punya direktor. Jadi kemungkinan uh, Rodio bakal jadi kayak Merso, bakal nge-support buat Burn, tapi itu bakal jadi interesting sih soalnya Rodio juga punya bleed ego kalau misalkan gue cek. Apa eh nggak bisa aku cek ya, bisa begini. Mana yang ada Blossom Star, Kapot, Force of the Flame, Force Flame, terus 92, egonya 92, terus Eko jangan ini, ini ada punya siapa lagi yang bisa ngasih burn, toh ada banyak sih yang bisa ngasih burn. Kapotnya Merso bisa ngasih burn, cuma sih itu kapotnya Merso ada tremornya, iya. Terus siapa lagi, Rodion punya singkat gua, iya, Format Flame. Yishang juga punya Format Flame. Jadi egonya banyak, cuma banyak di orang yang nggak punya brand ID. Cuma karena sekarang udah ada Rodion sama Ryoshu, jadi kemungkinan timnya bakal dipaksa buat running 6 blade, sorry, 6 Liu Association. Itu bakal jadi interesting uh, buat team building di Rimbus. Nah, gue pengen tahu nih, menurut kalian gimana? Apakah 6 orang buat satu tim di satu association atau satu grup yang sama itu terlalu maksa, atau mereka harus timun harus bikinnya lebih leluasa jadi kayak udah bisa bawa tiga dari ini atau gimana gitu. Nah, gue pengen tahu nih soalnya kalau menurut gue ini idenya bagus, maksudnya mereka pengen banget kita bawa unit yang dari tempat yang sama,
supaya dapat sinergi. Cuma masalahnya kalau kayak gitu kita nggak bisa eksperimen buat tim kom. Jadi kayak ya udah 6 orang, kita tahu 6 orang siapa. Nah jadi gue pengen banget kalau misalkan ada yang main Nimbus, komen di bawah pendapat kalian gimana. Nah, itu aja untuk video kali ini. Gue pengen ya tolong komen di bawah. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, jangan lupa. Gue mungkin bakal mulai rajin lagi bikin konten Nimbus sebelum anak ini hilang. Tapi ya, gitu dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.